Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi teman-teman mahasiswa yang menonton ya di sore hari, ya di malam hari tetap saya ucapkan selamat pagi. Karena kebetulan pengambilan video ini adalah di pagi hari. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik, kita lanjut ya dalam pertemuan kuliah kita terkait dengan mata kuliah hukum acara pidana. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan juga ya eh, tentang sistem peradilan pidana ya, kemudian hak tersangka dan hak terdakwa. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mereview kembali nih terkait dengan sistem peradilan pidana ya. Sistem peradilan pidana ini berawal dari adanya suatu perkara. Ya, kemudian kita melaporkan ke kepolisian, setelah berkas di polisi lengkap ya, seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka, maka berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah di kejaksaan berkas lengkap ya, dibuat surat dakwaan, maka didaftarkan ke pengadilan dan dilakukan dimulainya persidangan ya, tahap-tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan tersebut. Nah, setelah selesai pemeriksaan, pembuktian semuanya, kemudian nanti hakim memutuskan perkara tersebut apakah seseorang itu diputus karena bersalah ya, atau melakukan suatu tindak pidana, atau bebas atau lepas ya. Jadi setelah diputus bahwa hakim memutuskan seseorang ini bersalah, maka nanti kalau tidak ada hukum lain, maka nanti dieksekusi oleh kejaksaan, dimasukkan kepada LP, lembaga pemasrakatan ya. Nah, LP ini apakah seseorang itu setelah dipidana aja nih, setelah diponis aja masuk LP? Tidak ya. Sekarang prosesnya ketika pemeriksaan sudah selesai di tahap kepolisian, maka seseorang itu langsung dititip di LP, itu maksudnya pada tahanan kepolisian. Adapun nanti berkas-berkas yang misalkan belum lengkap nih di kepolisian, ada BAP tambahan, biasanya pihak penyidik ya sama PH-nya itu datang ke LP, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini yang dibatasi ya, untuk ketemu dengan seseorang itu kan dibatasi. Nah, baiklah, ini tadi sistem peradilan pidana. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu adalah pencegahan kejahatan ya tujuannya. Terus kemudian resosialisasi pelaku kejahatan, kemudian kejahatan kesejahteraan sosial. Kita juga, nah apa saja sih ada hal-hal yang mendasar dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, hal yang mendasar dari KUHP ini adalah hak tersangka dan terdakwa. Seperti apa? Yang pertama adalah asas praduga tidak bersalah. Udah saya jelaskan ya. Jadi asas praduga tidak bersalah ini, seseorang belum dikatakan bersalah ketika belum ada putusan pengadilan ya yang mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Kemudian beban pembuktian pada JPU. Nah, kalau konteks hukum acara pidana ini, beban pembuktian itu adanya di JPU. Nah, jadi JPU itu bekerja keras ya, bekerja keras membuktikan bahwa orang ini bersalah nih, ya. Jadi dia bekerja keras membuktikan, ya. Ketika seseorang sudah dihadapkan di persidangan, sudah diadili, ya diperiksa, maka beban pembuktian semuanya ada di JPU. Nah, kalau misalkan JPU tidak bisa membuktikan dengan tuduhannya, dengan dakwaannya, maka seseorang itu bisa dibebaskan atau bisa lepas dari tuntutan dari segala tuntutan hukum ya. Kemudian apalagi ini ada ya diberitahu hal yang didakwa menyiapkan pembelaan, menunjuk ya juru bahasa nih. Jadi kalau tidak mengerti kita bisa menunjuk juru bahasa, diberitahukan juga ke kita. Jadi sebelum disidangkan nih biasanya jaksa itu sudah memberikan nih dakwaannya kepada tersangka ya. Nih misalkan dakwaannya saudara didakwa dengan pasal berapa, pasal berapa, pasal berapa, itu kan biasanya ada yang alternatif ya, ada dakwaan tunggal gitu. Nah, kalau terkait dengan kasus-kasus narkoba nih, kasus-kasus narkoba itu narkotika ya, dia biasanya dilapis pasalnya. Jadi ada pasal 114, ada 112, ada 127 kalau dia pemakai juga ya. Di tes urinnya positif pasti ada 127-nya juga. Kemudian kalau ganja itu
dilapisnya dengan pasal 114, 111 ya, 111 sama 127 juga. Itu dilapis karena untuk kenapa kok bisa dilapis gini? Untuk takutnya lepas nih, misalkan dakwaan pertama tidak terbukti misalkan, terus dakwaan kedua juga misalkan tidak terbukti, maka ada dakwaan ketiga karena di atas urin positif menggunakan sabu atau mengonsumsi ganja itu ya, maka dia bisa dikenakan dakwaan yang ketiga gitu. Kemudian bantuan hukum pada setiap tingkatan. Sudah saya sampaikan juga nih kepada teman-teman di kelas bahwa jangan khawatir ketika ada seseorang yang ancamannya di atas 5 tahun kemudian secara finansial tidak mampu untuk membayar pengacara ya atau penasihat hukum sendiri, maka kita bilang saja kepada pihak kepolisiannya atau penyidik atau di majelis hakim juga kita bilang aja bahwa saya pengen didampingi misalkan oleh penasihat hukum tetapi kita tidak bisa membayar tersebut. Maka nanti dari pihak kepolisian atau hakim juga sudah ada menyiapkan ya penasihat hukum pro bono secara cuma-cuma, itu sudah disiapkan oleh negara. Ketika tersangka atau terdakwa itu mau didampingi oleh penasihat hukum gitu ya. Kemudian bantuan hukum pada setiap tingkatan, yang pertama adalah menunjuk dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Jadi tersangka itu dibolehkan ya untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Terkait apa ya? Terkait permasalahan yang dialami. Ini permasalahan sepertinya seperti apa yang sebenarnya dilakukan itu kan. Sesuai enggak nih dengan pasal-pasal yang dituduhkannya itu. Karena untuk menyiapkan pembelaan nanti. Kemudian pengadaan penasihat hukum oleh negara bagi yang tidak mampu. Nah, yang barusan saya sampaikan pengadaan. Jadi negara itu sudah mempersiapkan penasihat hukum bagi warga yang kurang mampu ya atau masyarakat yang kurang mampu, apalagi dengan ancaman di atas 5 tahun. Nah, seperti tadi kasus narkotika. Narkotika ini kan ancamannya tinggi nih. 114, 112 itu 4 tahun ya. Kalau ini kan minimal 5 tahun. Jadi sangat boleh sama negara disiapkan penasihat hukumnya gitu. Tinggal nanti ketika ditanya oleh pihak penyidik, apakah saudara mau didampingi penasihat hukum, ya tinggal jawab aja bahwa mau didampingi oleh penasihat hukum tetapi tidak mampu untuk membayarnya. Nanti disiapkan sendiri oleh negara. Terancam privasi atas segala informasi yang diberikan kepada penasihat hukumnya. Ya, jadi kita sebagai lawyer ya atau penasihat hukum terdakwa jangan mengumbar ya memberitahukan kepada orang lain apalagi di medsos terkait dengan permasalahan-permasalahan hukumnya. Jadi rahasia klien ini tetap kita rahasiakan gitu kan. Jadi sifatnya privasi. Nah, terus selanjutnya ini adalah penangkapan dan penahanan. Nah, penangkapan dan penahanan ya masyarakat dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan. Kemudian masa waktu penahanan nih. Masa waktu penahanan, terkadang seseorang ini sudah ditangkap, kemudian langsung ditetapkan penahanan. Nah, mungkin dari teman-teman nih atau dari masyarakat juga ya, nanya sebetulnya penahanan dalam kepolisian itu berapa hari nih? Ya. Jadi yang pertama itu adalah penyidik. Dalam proses penyidik itu ada waktu penahanan 20 hari. Bagaimana toh ketika ditahan 20 hari tetapi ya buktinya itu belum lengkap, berkasnya itu belum lengkap. Apakah bisa diperpanjang atau tidak? Apakah memang langsung dilepaskan nih oleh penyidik orang yang ditahan ini? Jadi jawabannya ada perpanjangan yaitu 40 hari. Nah, jadi 40 tambah 20 jadi 60 hari. Itulah masa penahanan yang ada dalam penyidik. Bagaimana nih setelah 60 hari ketika penyidik tidak aja menemukan bukti-buktinya, tidak lengkap berkasnya bagaimana? Maka secara hukum demi hukum maka penyidik harus melepaskan orang tersebut. Karena dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ditemukan bukti-bukti lain dan tidak lengkap berkas tersebut. Artinya kan masih belum ada tindak pidana ya. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Jadi seseorang itu harus dilepaskan ya demi hukum. Nah, kemudian ya setelah berkas lengkap ya dalam tingkat penyidik itu ya dalam sebelum waktu 60 hari maka berkas sudah dianggap lengkap maka dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum ya. Ada yang namanya P21, B21 itu berkas sudah dianggap lengkap. Kemudian nanti ada yang namanya tahap 2. Tahap 2 itu adalah pelimpahan. Jadi barang bukti ya, kemudian pelimpahan tersangka juga. Nah, tahanannya juga berbeda. Yang tadinya awalnya tahanan kepolisian, maka setelah dilimpahkan itu maka jadi tahanan kejaksaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian
ada berapa lama nih waktu penahanan yang ada di JPU ya. Yang pertama adalah waktu di JPU itu 20 hari. Nah, setelah 20 hari maka dapat diperpanjang lagi selama 30 hari. Jadi total di JPU itu ada 50 hari. Nah, kemudian setelah berkas lengkap ya di JPU dibuat surat dakwaan. Dakwaan ini aja transformasi dari BAP kepolisian ya, kemudian dibuatlah dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan setelah surat dakwaan tersebut dibuat ya, maka berkas perkara juga dilimpahkan ke pengadilan untuk segera diperiksa atau diadili perkara tersebut. Nah, hakim berapa hari sebetulnya masa penahanan hakim ya? Ada ini hakim ini 30 hari tambah 30 hari ya, 33. Jadi ada waktu 60 hari. Kemudian banding ini waktunya 30 tambah 2 kali 30 hari. Nah, kasasi berapa? Kasasi ini 50 tambah 2 kali 50 hari. Ya, jadi tinggal hitung aja 50 hari tambah 2 kali 50 hari itu ya. Itu waktu-waktu kasasi. Ya, kemudian kita masuk kepada rehabilitasi dan ganti kerugian. Ini banyak sekali nih yang rehabilitasi nih. Nah, sebetulnya seperti apa nih terkait konteks rehabilitasi? Nah, sebagai jaminan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan hukum ya. Jadi ketika kita ditahan tidak berdasarkan hukum atau ditangkap tidak berdasarkan hukum atau error in persona ya, rehabilitasi atau ganti kerugian kita boleh ya menggugat pihak kepolisian atau pihak kejaksaan. Ganti kerugian material atau uang rehabilitasi berupa putusan hakim ya. Apalagi nih ketika misalkan seseorang sudah ditahan, ya ditetapkan berdosa, sudah diadili dan divonis bebas oleh hakim, maka kita bisa menggugat pihak kejaksaan ya atau kepolisian untuk ganti kerugian ya. Bisa itu rehabilitasi. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Nah, penggabungan ini seperti apa? Gugatan ganti kerugian dari korban tindak pidana yang sifatnya perdata berupa kerugian material ya bagi korban. Kemudian efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya perkara. Lanjut kita masuk kepada upaya-upaya hukum. Upaya-upaya hukum ini yang pertama adalah upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini yang mana perlawanan atau perjet ya, banding maupun kasasi, itu upaya hukum biasa. Kemudian kalau ada biasa berarti ada luar biasa nih. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini ada kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang disebut kitab PK, itu upaya hukum yang luar biasa. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan ya pengantar terkait dengan hukum acara pidana ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman mahasiswa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ya, atau yang kurang dipahami nanti boleh tulis di kertas atau tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas secara bersama-sama di kelas ya, di kelas kita. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan pencerahan atau gambaran terkait dengan hukum acara pidana ini. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo